Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya tentang inputan, justifikasi, dan juga PR. Nah, di sini kita sudah sampai PR, kita sudah sampai di bagian line. Jadi di sini ada tab line. Nah, di sini kita isi data-data sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di video selanjutnya, itu ketika kita membuat PR itu perlu ada project. Ini tergantung kebutuhannya. Misalkan dia memang untuk mengerjakan suatu project atau membutuhkan suatu project, maka kita harus buat dulu ID projectnya. Kenapa harus buat ID project? Untuk mendapatkan nih nilai budgetnya berapa, terus kebutuhan yang keluar itu bisa kita maintain di mana nilainya, terus berapa pengeluaran kita, sisa budget kita berapa. Nah, itu ada di ID project. Nah, misalkan di luar ID project itu bisa juga kita mengajukan pengajuan budget ke tim budget tanpa ID project. Karena ada beberapa kebutuhan yang memang dia tanpa ID project tapi tetap harus ada budgetnya. Seperti itu. Jadi misalkan kalau ID project seperti tadi ada perbaikan sistem, kita menggunakan vendor dan lain-lain, atau ada pembelian suatu barang untuk kebutuhan kantor dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang tidak menggunakan ID project itu biasanya untuk kebutuhan eh, kepala 5 ke atas, karena di ID project itu hanya ada COGS. Jadi misalkan ada saya lupa bentar. Ada right of use. Nah, itu adalah right of use, juga ada yang right of use building atau segala macam, atau biaya sewa yang di atas 5 tahun itu ada kebijakannya tersendiri. Jadi itu tidak menggunakan ID project, tapi akan dinaikkan atau disediakan budgetnya oleh tim budget. Seperti itu. Ini kita menggunakan data dummy dulu. Oke. Ini nanti akan terisi otomatis. Location unit bisnisnya mengacu dari data dari ID project. Lalu produknya di sini dia akan menampilkan hanya produk-produk yang ada di dalam ID project ini. Jadi misalkan ada kendala, loh kok produk saya nggak ada gitu, atau kok produk saya beda ya. Nah, itu silahkan dicek kembali ID projectnya, apakah di dalam ID project ini sudah sesuai atau belum. Karena di sistem hanya menampilkan nilai produk dengan kategori revenue dan COGS yang ditampilkan dari ID project. Seperti itu. Jadi di sini kita gunakan ini sebagai data dummy saja, jadi tidak perlu menjadi acuan. Kita gunakan office equipment. Oke, office equipment description-nya akan mengikuti produk, cuman jika ingin diganti bisa disesuaikan kembali seperti ini. Nanti kita copy saja description-nya. Lalu quantity kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kebutuhannya untuk produk, biasanya produk itu perlu 2, 3 atau dan lain-lain, itu bisa menyesuaikan. Di sini kita satu saja. Lalu untuk produk UM ini unit of measurement itu tidak perlu diganti-ganti, kita menggunakan defaultnya saja units. Lalu ada price unit, ini kita menyesuaikan dengan harga barang yang kita ingin adakan, seperti itu, atau yang ingin kita beli. Misalkan di sini kita patok harga 20 juta sesuai dengan justifikasi sebelumnya. Dan perlu diketahui, sebelum kita membuat PR, misalkan yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, ID project itu akan membentuk suatu budget di mana kita bisa menggunakan budget tersebut apabila belum terpakai atau masih ada sisa. Tetapi apabila sudah tidak ada sisa, nah itu tidak akan bisa dipakai si ID project-nya, seperti itu. Jadi ketika kita menentukan nilai di sini di unit price ataupun ya di masing-masing line ya. Jadi kan nanti ini bisa di add line. Nah, ini di masing-masing line itu kita harus tahu nih budget dari produk ini, produk office equipment di dalam ID project, di dalam ID project yang ini itu ada berapa sisanya.
Nanti saya akan coba jelaskan. Nah, di sini kita coba save dulu. Oke, ketika sudah di save, nanti akan muncul nomornya. Kita lanjut dulu ke approval level. Jadi approval level ini menyesuaikan dengan hierarki atau kebutuhan kebijakan di masing-masing. Jadi biasanya ini ada staffnya yang review, terus budget confirm ke tim budget, approve-nya ke bagian manajer. Tapi itu disesuaikan lagi, fleksibel seperti itu. Sini saya pakai nama saya sendiri dulu, input notes. Kita samakan saja dengan description. Oke. Lalu saya akan mencoba memberitahu gimana cara ngecek budgetnya. Itu ketika sudah di save, oke, kita tinggal klik di bagian ID project atau di line. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik yang ID project. Oke. Lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik di salah satu line di bagian yang budget ini, kita klik. Lalu kita akan muncul tampilan pop-up seperti ini, lalu kita klik lagi yang budget project, seperti itu. Nah, pada tampilan ini sudah muncul form budget. Dan ini tidak disarankan untuk di cancel, di approve, ataupun di apa-apain. Jadi ini nanti kedepannya tombol ini akan hilang untuk role tertentu. Jadi ini karena saya admin, maka tombolnya masih muncul. Nah, di sini kita bisa lihat setiap produk ataupun setiap budget yang dibuat itu memiliki pertama produknya. Oke, setelah itu ada start and date. Jadi start and date ini adalah waktu yang digunakan atau range waktu yang bisa digunakan untuk produk ini digunakan pada transaksi. Jadi baik itu transaksi purchase request, lalu ada manual bill, terus ada sales order dan lain-lain. Nah, itu range waktunya di range waktu ini. Jadi perlu kita lihat nih, kalau kita pengajuan itu di luar range ini, misalkan kita buatnya di Januari 2023. Itu walaupun budgetnya masih ada di left to spend-nya ini, sisa budgetnya masih 500, tapi kita di luar range waktu ini, itu tidak akan bisa. Ketika kita akan melakukan cek budget di transaksi PR. Jadi harus disesuaikan tanggalnya. Lalu untuk melihat apakah produk kita itu masih ada budgetnya atau tidak, nah itu biasanya kita lihat di left to spend. Left to spend itu ada di kolom kedua dari yang terakhir. Ya, di sini kolom ini. Jadi tadi kita kan pilih office equipment. Nah, di sini itu budget yang di-set atau budget yang dibentuk pada awal-awal kita membuat ID project itu adalah 600. Oke. Ini belum terserap di advance. Advance itu untuk uang muka. Lalu di product request itu adalah PR, purchase request ya. Kalau di sini namanya product request. Lalu untuk purchase ini adalah PO. Jadi setelah nanti kita, misalkan tadi kita bikin PR 20 juta. Nah, ini misalkan ini 600 juta ya. Atau 60 juta. Jadi ketika kita cek budget, maka nilai 20 jutanya akan pindah ke sini. Oke. Lalu di sini akan berkurang menjadi 40 juta. Ini anggap saja 60 juta ya. Akan berkurang jadi 40 juta. Karena sudah diserap oleh PR 20 juta. Lalu ketika kita PO, kita melakukan transaksi PO, maka 20 jutanya itu akan pindah ke kolom selanjutnya, yaitu kolom purchase. Oke, ketika pindah ke kolom purchase, maka nanti left to spend-nya itu akan mengisi 40 juta. Karena sisa dari budgetnya ini adalah 40. Jadi dia akan mengakumulasi di left to spend. Seperti itu. Nah, ini untuk transaksi purchase request. Oke, ini sudah jelas penjelasan budgetnya. Lalu, nah di sini nanti kita akan cek budget, pasti tidak akan bisa karena nilainya itu lebih dari yang tadi di set. Budgetnya adalah 600. Seperti itu. Nanti selanjutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Jadi nanti bisa direview kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.